Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas sampai saat ini. Pada bab ini saya harapkan kalian para mahasiswa mampu 1. Menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. 2. Menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. 3. Menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. 4. Menguraikan profesi akuntansi. 5. Mengitisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. 6. Membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. Menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. Menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Proses penyediaan informasi keuangan. Langkah pertama, mengidentifikasi pihak YG berkepentingan atau stakeholder. Pihak yang berkepentingan itu ada 2 pihak, pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal, pemilik, manajer, karyawan. Pihak eksternal, kreditor, pemerintah, pelanggan. Langkah kedua, mengidentifikasi kebutuhan dari pihak eksternal. Langkah ketiga, mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Langkah keempat, mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Kemudian memasukkan data ekonomi berkaitan dengan bisnis ke dalam sistem informasi akuntansi. Langkah kelima, menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan, yang nantinya bisa diakses melalui sistem informasi akuntansi, yang bisa diakses oleh pihak internal dan eksternal sebagai bahan pengambilan keputusan. Profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 1. Konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 3. Konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. 4. Konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Jenis-jenis perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang. Perusahaan jasa. Di beberapa slide berikut, saya harap mahasiswa untuk memahami dan mencermati jenis organisasi, keunggulan dan kelemahan organisasi, serta strategi-strategi yang ada antara lain strategi bisnis, strategi biaya rendah, dan biaya diferensiasi. Juga mahasiswa saya harapkan bisa menganalisis etika bisnis dan standar akuntansi keuangan, SAK. Penugasan mulai slide ke-28 ini saya minta mahasiswa memahami isi slide. Kemudian pada saat pertemuan selanjutnya para mahasiswa berdiskusi dengan sesama teman didampingi oleh dosen. Agar para mahasiswa semakin memahami, mengerti dan bisa membuat laporan akuntansi atau yang disebut laporan keuangan. Dan jangan lupa para mahasiswa dapat menganalisis dan arus cash dan bisa menginterpretasi keuangan.